Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas rahasia di balik kenapa mata Jogan dan dojutsu spesial Isshiki hanya ada satu, part kedua. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan di video sebelumnya. Sebenarnya tanpa kita sadari, manga Boruto sudah memberikan petunjuk tentang kekuatan Kawaki di manga Boruto chapter 39. Saat Jigen berbicara dengan Amado, dia sempat berkata, keinginan setiap orang pasti akan dikabulkan. Ini membuktikan kalau kekuatan Isshiki itu bisa digunakan untuk mengabulkan keinginan semua anggota Kara. Ini adalah alasan kenapa Amado mau bergabung dengan Kara dengan janji Jigen untuk menghidupkan kembali putrinya. Alasan sebenarnya kenapa Isshiki tidak pernah benar-benar menggunakan penglihatannya belum diketahui. Tetapi yang dapat kita asumsikan adalah alasannya karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali di wadah yang sempurna, yaitu tubuh Kawaki. Kemungkinan dia membutuhkan tubuh yang lebih kuat untuk menggunakan kekuatan itu. Itulah sebabnya Jigen akan mengabulkan keinginan semua anggota Kara setelah dia mengorbankan tubuh Jigen ke Jubi dan bangkit di dalam tubuh Kawaki. Ini menyimpulkan bahwa tubuh Jigen tidak cukup kuat untuk menggunakan jutsu. Kalian pastinya pernah menonton video admin yang menjelaskan tentang 8 kemampuan unik yang bisa dikeluarkan dari palu pengabul harapan. Yang pertama adalah manipulasi ukuran. Yang kedua adalah manipulasi kehidupan. Yang ketiga, manipulasi material. Yang keempat, manipulasi gravitasi. Yang kelima, kemampuan untuk memunculkan sesuatu. Yang keenam, kemampuan untuk merubah realitas. Yang ketujuh, kemampuan untuk menduplikasi. Dan yang kedelapan, kemampuan untuk memanipulasi pikiran. Sebenarnya, kedelapan kemampuan ini sudah pernah diperlihatkan Isshiki pada anime Boruto. Kita pernah melihat Isshiki manipulasi ukuran menggunakan Sukuna Hikona. Dia mampu mengubah ukuran tubuhnya sendiri dan ukuran objek lainnya. Lalu contoh dari manipulasi kehidupan, kita bisa melihatnya saat Isshiki bisa melihat berapa sisa cakar kehidupannya atau waktu yang tersisa untuk dia bertahan hidup setelah menerima pukulan dari mode baru Naruto. Lalu contoh dari manipulasi material adalah Isshiki bisa menciptakan batangan hitam dari ketiadaan menjadi ada. Lalu contoh dari manipulasi gravitasi adalah saat Isshiki menggunakan kubus hitamnya untuk menyerang Boruto dan Sasuke. Lalu saat bertaruh dengan Kashin Koji, Isshiki sempat mengecilkan tiang-tiang yang ada di sekitar area pertarungannya. Tiang-tiang itu terlihat melayang, dan ini membuktikan kalau Isshiki bisa manipulasi gravitasi. Saat dia menyegel Naruto di dalam mangkuk, di sana juga terlihat ada gravitasi yang dimanipulasi. Dan adegan yang paling tidak terbantahkan adalah adegan saat Kawaki muncul di opening Boruto. Saat itu tangan Kawaki seperti mengarah ke atas, dan puing-puing dari desa Konoha langsung terangkat ke atas. Ini sudah membuktikan kalau kekuatan Isshiki salah satunya adalah manipulasi gravitasi. Lalu kemampuan duplikasi ini masih belum pasti. Tapi kita pernah melihat Jigen memunculkan kembali meja dan makanan yang sudah dihancurkan oleh Delta. Kita memang tahu kalau itu adalah kemampuan Daikokuten, karena pasti Isshiki mengambil meja itu dari dimensi spesialnya. Tapi kenapa bentuk meja dan semua makanannya sama? Maka ada kemungkinan Isshiki sebenarnya bisa menduplikasi sesuatu. Lalu bukti berikutnya, saat Isshiki mencari Kawaki, dia juga menciptakan batangan hitam yang sangat banyak dari gumpalan material yang merupakan bahan dasar batangan hitam itu sendiri. Ini adalah bukti yang cukup kuat kalau Isshiki bisa menduplikasi suatu objek. Lalu contoh untuk manipulasi pikiran, Isshiki pernah terlihat mampu manipulasi pikiran Jigen dengan mengecilkan tubuhnya dan mengendalikan syaraf-syaraf yang ada pada otak Jigen. Untuk contoh manipulasi realita, kita belum pernah melihat kejadian ini muncul di cerita Boruto. Tapi Admin pikir disitulah kemampuan Isshiki untuk mengabulkan harapan semua anggota Kara. Sekarang kita tahu bahwa Kishimoto Sensei sudah mengambil inspirasi dari cerita rakyat. Tapi dia selalu akan menambahkan sentuhannya, dan biasanya dalam bentuk dojutsu mirip dengan Rinnegan dan Samsara. Jadi yang kita tahu pasti adalah Isshiki tidak memiliki palu ajaib, dan setiap kali dia menggunakan kemampuannya, efeknya selalu ditunjukkan di mata kanannya. Ini berarti dojutsunya hanya berfungsi sebagai saluran untuk kemampuan ini. Selain itu, kemampuan ini tampaknya diwakili oleh roda dama. Jika kita menghitung semuanya, kita akan melihat bahwa Isshiki memiliki 8 jari-jari di matanya. Dan simbol tomoe yang ada di jubah Isshiki berjumlah 8 tomoe juga. Kemungkinan 8 tomoe ini mewakili 8 bagian kekuatan yang mirip dengan Rinnegan atau 6 jalur. 8 tomoe ini kemungkinan mewakili jalan utama berunsur 8 dalam agama Buddha. Yang mana jalan utama ini adalah ajaran dari Sang Buddha untuk melenyapkan penderitaan atau samsara dan mencapai pencerahan. Kalau dihubungkan dengan cerita Boruto, pencerahan ini sama dengan menjadi Gatotsuki. Dan kata samsara pasti pernah kalian dengar. Ya, ini adalah arti dari mata Rinnegan yang pernah ada di cerita Naruto. Mata samsara adalah mata Rinnegan. Samsara di dalam agama Buddha mencangkup konsep kelahiran kembali dan psikologi tentang bagaimana kehidupan muncul. Samsara juga kadang-kadang dikenal dengan sebutan reinkarnasi, transmigrasi, atau siklus karma.
Dari situlah Sang Buddha memberikan ajaran jalan utama berunsur 8 untuk membuat semua manusia terbebas dari penderitaan atau samsara. Kenapa sih kelahiran kembali atau reinkarnasi dianggap sebagai penderitaan di dalam agama Buddha? Alasannya karena ketika kita lahir ke dunia, kita pasti akan mengalami banyak penderitaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang menjalani kehidupan tanpa sebuah penderitaan. Semua pastinya pernah merasakan penderitaan. Dan kalau kalian ingin keluar dari siklus kehidupan ini, sama seperti anak kecil yang main perosotan, main 1-20 kali mungkin masih tidak bosan. Tapi coba kalau main 50-100 kali, pasti ujung-ujungnya bosan juga. Nah, inilah kenapa agama Buddha bertujuan untuk nibbana atau mencapai pencerahan. Dia yang mencapai pencerahan tidak akan terakhir kembali ke dunia. Kalau di dalam agama Buddha, kita percaya dengan adanya Tuhan. Tapi bagi umat Buddha, Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan tidak terkondisi. Maksudnya tidak dilahirkan, dia tidak dilahirkan dari rahim manapun. Tidak menjelma artinya, dia tidak berwujud seperti suatu makhluk. Tidak tercipta artinya, dia tidak pernah diciptakan oleh apapun. Tidak terkondisi artinya, dia tidak terkena sebab dan akibat apapun. Kalau admin analisa, ini mirip seperti gambaran sosok God Otsuki. Kenapa Isshiki memiliki dojutsu ini, tetapi dia sendiri padahal belum menjadi God Otsuki? Kemungkinan besar hal itu karena Isshiki sudah mencuri dojutsu ini dari jasad Shibai dan menjadikan dojutsu itu menjadi miliknya sendiri. Dojutsu itu akhirnya diwariskan oleh Kawaki melalui karma. Karena semua data diri Isshiki sebelum dia lenyap, semuanya pasti sudah terkompres di dalam karma itu. Jadi alasan kenapa meski mata itu adalah mata curian, tetapi Kawaki masih bisa mewarisinya, karena Isshiki bisa menaruh data mata Shibai ke dalam karmanya. Inilah alasan kenapa Isshiki hanya mempunyai satu dojutsu spesial saja. Lalu untuk Jogan bagaimana? Kenapa Jogan juga hanya ada satu di mata Boruto? Admin pernah mengatakan kalau Jogan dan dojutsu spesial Isshiki adalah kekuatan yang seharusnya terinspirasi dari Sang Buddha itu sendiri. Jika memang terinspirasi dari sana, maka sumber kekuatan mereka berasal dari karakter yang sama di cerita Boruto ini. Dan kemungkinan itu berasal dari Shibai Otsuki juga. Banyak para fans yang sudah menduga kalau Shibai mempunyai Jogan juga. Dan admin percaya dengan teori itu setelah menganalisa mitologi yang digunakan pada Jogan dan dojutsu Isshiki. Pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa Boruto membangkitkan Jogan di matanya? Kalau memang Jogan hanya bisa dibangkitkan melalui DNA Shibai, maka besar kemungkinan Toneri sudah menanamkan DNA Shibai di dalam tubuhnya Boruto. Kok bisa Toneri mempunyai DNA Shibai Otsuki? Admin rasa semua ini ada hubungannya dengan Kaguya Otsuki. Mungkin saja Kaguya pernah menyimpan sebagian jasad Shibai setelah dia membelot kepada Isshiki. Nah, mungkin Toneri tahu di mana Kaguya menyimpan sebagian jasad itu, dan kemudian dia mentransplantasikan DNA Shibai ke tubuh Boruto. Namun, ini masih asumsi saja. Menurut kalian, apakah ini masuk akal? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Jadi, itulah pembahasan mengenai rahasia dibalik kenapa mata Jogan dan dojutsu spesial Isshiki hanya ada satu, part kedua. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan diupdate. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silakan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silakan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.